Shalom sahabat Fajar Bermazmur, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini Tuhan memberikan kita napas kehidupan dan berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kita rasakan sepanjang hari bahkan sepanjang minggu ini. Mari setiap kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Dia sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang setia, yang begitu mengasihi setiap kita. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Mari kita berikan sikap hati yang terbaik, rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami rindu pagi hari ini, kami mau menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami mau menikmati lawatan Tuhan yang ajaib. Kami mau lebih dan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak ada yang bisa kami berikan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan Tuhan selain dengan memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kepadamu Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat
pada pagi ini Tuhan Yesus untuk memulai aktivitas kami. Kami boleh menaikkan syukur kami. Kami boleh menaikkan sembah kami kepada Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kami. Allah Roh Kudus tuntun hidup kami. Engkau yang memimpin kami. Biarlah apa saja yang kami kerjakan hari ini, ketika kami memulainya bersama-sama dengan Tuhan, maka kami percaya apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami perbuat, itu akan berhasil ya Tuhan Yesus. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan pesan-pesan firman-Mu untuk kami memulai aktivitas kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Mohon kiranya firman-Mu boleh mendapat dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Hingga firman-Mu boleh berbuah. Boleh Tuhan berbuah lebat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Hingga keraguan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami boleh sirna dan digantikan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh melakukan tindakan iman kami melalui firman-Mu pada saat pagi ini ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada bermazmur dimanapun berada pada pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu mendatangkan kemenangan kepada kami pada pagi ini. Nama-Mu ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Kami akan dengar firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Oke, baik. Salam semua sahabat Fajar Bermazmur pagi ini. Tentu saudara semua dalam keadaan baik. Karena kita percaya bahwasanya Allah kita adalah gembala kita. Ketika pemazmur berkata Tuhan adalah gembalaku, maka konsekuensinya adalah apa dikatakan? Takkan kekurangan aku. Karena dia gembala kita. Amin saudara. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu sharing firman Tuhan yang mungkin agak berbeda saudara. Di sini saya akan sampaikan firman Tuhan sama seperti yang pernah Paulus sampaikan ini ke jemaat yang ada di Galatia. Saudara, saya akan bacakan di dalam Galatia 3 ayat yang 1 saudara. Di sini ada kata-kata seperti ini. Judulnya dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Sampai di sini saudara. Saudara yang berkati Tuhan, kenapa sih sampai Paulus yang notabene orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Sangat diurapi oleh Tuhan. Pemberita Injil bagi orang-orang yang bukan orang Yahudi, saudara. Tiba-tiba dia menuliskan surat kepada orang-orang di Galatia yang berbunyi, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Saudara, di sini bisa saya sampaikan latar belakang daripada ayat ini adalah ketika Paulus dalam pelayanannya membuka gereja-gereja termasuk yang ada di Galatia, saudara. Dia dengan pengurapan, dengan bantuan daripada orang-orang di sekitarnya dan juga Roh Kudus yang mengurapi dia, menyampaikan kemurnian Injil kepada orang-orang Galatia. Saudara, tetapi setelah dia menyampaikan kemurnian Injil itu, yaitu berita tentang keselamatan yang hanya oleh karena iman dan percaya kepada Kristus, tetapi ada orang-orang lain yang datang memberitakan iman plus perbuatan. Yaitu mereka yang bernama orang Yudaizer ataupun orang-orang Yahudi yang bertobat. Tetapi mereka memberikan pengajaran yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Yaitu Paulus hanya memberitakan oleh karena kasih karunia dan iman kepada Kristus, kamu diselamatkan. Saudara, mari kita lihat apa yang diberitakan oleh Paulus di dalam Galatia 2 ayat 16, saudara.
Di dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita lihat dalam ayat yang ke-16 Galatia 2 ini saudara, Paulus sampai 2 kali menyatakan tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Fajar Bermazmur, di sini saya sampaikan mungkin kita hanya fokus apa sih hukum Taurat. Saudara, di gereja di zaman perjanjian baru, di zaman sekarang saudara, hukum Taurat itu banyak digantikan dengan yang lain. Mungkin dengan disiplin rohani, mungkin dengan jam-jam doa, mungkin dengan persembahan-persembahan baik perpuluhan, baik ucapan syukur. Mungkin dengan banyak ritual-ritual lain saudara, ada ucapan syukur, buah sulung, dan banyak saudara. Dan kita merasa ketika kita mampu melakukan itu, maka kita lupa dengan kasih karunia. Ketika kita mampu melakukan persembahan-persembahan kita, ibadah-ibadah puasa kita merasa lebih benar daripada orang lain. Kita merasa lebih layak daripada orang lain. Dan kita mulai mengukur iman orang lain, berapa jam Anda berdoa, berapa pasal firman Tuhan Anda baca setiap hari, apakah Anda sudah membayar ini, membayar ini, membayar ini. Dan kita mulai meremehkan mereka, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Galatia. Mereka sudah memulai menambahkan apa yang telah Paulus dulu ajarkan, yaitu kita dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 saudara. Sebentar. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menganggap suatu kebodohan yang kita lakukan. Ketika kita mulai menambahkan apa yang disebut dengan iman dan kasih karunia dalam Kristus, kita tambahkan dengan perbuatan-perbuatan ataupun melakukan hukum. Sampai-sampai di dalam Galatia 5 ayat yang ke-4 saudara. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh karena hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bukankah tadi dalam Efesus 8 dikatakan kita hidup oleh karena kasih karunia? Bukan karena pencapaian-pencapaian dan perbuatan kita. Dan dalam Galatia 5 ayat keempat dikatakan kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Di kayu salib Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, ataupun sudah selesai. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan harus kita sadari adalah hubungan karena pertukaran tempat, bukan karena transaksi jual beli. Maksudnya seperti ini saudara, ketika Yesus disalibkan, maka dia mengambil tempat yang seharusnya kita berada di sana, yaitu terkutuk.
pertukaran tempat, yaitu kita diberikan tempat. Dikatakan Yohanes 10 ayat 10, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, hentikanlah yang namanya jual beli. Lakukan dan saya akan diberkati. Tidak seperti itu. Tetapi hanya satu, yaitu kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Saya berdoa supaya tidak ada satu pun yang lepas dari Kristus karena mengharapkan kebenaran dengan melakukan sesuatu. Tetapi Kristus yang telah membenarkan kita dan memerdekakan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sangat bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Yang oleh karena kemurahan dan kasih-Mu telah memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Engkau memberikan tempat kepada kami yang sangat layak. Dan Engkau mengambil tempat di mana tempat itu harusnya diberikan kepada kami. Yaitu kematian karena dosa. Betapa baik Tuhan kepada kami. Sehingga Engkau Tuhan Yesus memberikan hidup. Dan hidup yang berkelimpahan kepada kami. Khususnya kepada sahabat-sahabat Fajar Bermazmur yang mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Diberkatilah semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan mengkalibrasi hati kami. Kami boleh mengerti kalau kami hidup oleh karena anugerah-Mu saja. Kami boleh hidup oleh karena cinta-Mu aja pada kami ya Tuhan Yesus. Dan kami dibenarkan oleh karena Engkau telah membenarkan kami. Engkau telah menguduskan kami. Engkau telah melayakkan kami. Hingga kami boleh berjalan bukan dengan pencapaian-pencapaian kami ya Tuhan. Tetapi karena Engkau yang telah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah sahabat-sahabat Fajar Bermazmur. Di hari ini ya Tuhan Yesus, ketika kami memulai aktivitas kami, dengan kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah perkuliahan mereka, sekolah mereka, diberkatilah keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ini doa kami pada pagi ini. Puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah Engkau. Di dalam nama Bapa. Dan diberkatilah Engkau dengan kasih yang sempurna oleh karena kasih Tuhan Yesus. Dan juga persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus. Menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat beraktivitas di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.